Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat sejahtera. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, karena baik, tolong Mbak Ika sebelum memulai pembelajaran anak-anak baiknya kita berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, apakah anak-anak semua ini sudah siap menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk cek kanan, kiri, depan, dan belakang kalian. Oke, apakah ada teman kalian yang sudah masuk hari ini? Ada. Siapa atau kenapa? Siapa? Nilam, awal. Kenapa nih nggak masuk? Sengaja kah? Karena ada pembelajaran ekonomi hari ini? Oke, semoga yang sakit, yang izin bisa kembali hadir di pembelajaran kita berikutnya. Amin. Oke, di sini Ibu sudah membawa sedikit reward bagi kalian yang mau aktif baik bertanya, menjawab maupun berdiskusi bersama kelompok nantinya. Baik, langsung aja kita ke materi kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang ingat nggak sih kemarin kita belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya? Boleh Mbak Mutia? Oke, jadi kemarin itu kita membahas terkait pengertian pasar dan kegiatan permintaan penawaran yang terjadi di dalam pasar dulu. Oh, bener banget. Pertama dulu Mbak Mutia sebelumnya. Bener, kemarin kita belajar tentang pasar dan permintaan juga penawaran yang terjadi di dalam pasar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Ada yang tahu? Boleh Mbak Nani nih, kayaknya semangat-semangat nih semua hari ini. Perdagangan itu adalah perdagangan aktivitas jual beli barang atau jasa antar berbagai negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Oke, baik, bagus banget untuk Mbak Nani, bener banget pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri, yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara untuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut. Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan materi kita hari ini yaitu yang pertama, para peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik juga mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik juga dapat menjelaskan bentuk-bentuk perdagangan internasional. Dan terakhir, kalian mampu menganalisis manfaat perdagangan internasional. Siap untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini? Siap. Siap ya. Nah, setelah dari konsep atau pengertian perdagangan internasional, jadi perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara, bisa itu antar individu, antar perusahaan, bahkan pemerintah juga melakukan perdagangan internasional. Nah, melalui perdagangan internasional, sebuah negara itu dapat memperoleh banyak manfaat. Misalnya yang pertama, negara yang melakukan kegiatan menjual barang ke negara lain akan memperoleh dan meningkatkan devisa negara mereka. Yang kedua, para negara juga mampu memperluas kesempatan tenaga kerja yang ada karena pastinya mereka itu membutuhkan banyak lapangan pekerjaan untuk kegiatan produksi dan industri. Dan yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional, memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Seperti di Indonesia, Indonesia ini kan masih belum bisa untuk memproduksi sendiri tentang kayak keindustrian seperti mobil, terus mobil
Jadi kita perlu melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diperoleh di dalam negeri. Selanjutnya, yaitu faktor pendorong dan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Tentu saja perdagangan internasional itu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor pendorong dan menghambat terjadinya perdagangan internasional ini. Nah, salah satunya yaitu faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan teknologi antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan juga kebutuhan dan selera masyarakat yang terjadi. Seperti yang kita tahu di sini ada yang pakai skincare, yang cewek-cewek biasanya ada. Biasanya pakai skincare dari mana? Biasanya Korea, karena kan Korea dikenal sebagai salah satu produk kecantikannya itu nomor 1 di dunia seperti itu ya. Nah, untuk membeli produk tersebut, Indonesia itu perlu melakukan kegiatan impor produk skincare tersebut dari Korea. Dikarenakan Indonesia masih barang-barang skincare tersebut masuk ke Indonesia melalui adanya perdagangan internasional dan juga adanya kemajuan transportasi dan juga komunikasi yang membuat proses pengiriman dari Korea ke Indonesia itu tergolong mudah dan cepat. Nah, di sisi lain, perdagangan internasional ini sendiri juga mempunyai faktor-faktor penghambat. Yang pertama ada proteksi. Pemerintah juga menginginkan atau memproteksi barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri agar tidak mempengaruhi industri yang ada di dalam negeri. Untuk melindungi produk-produk dalam negeri agar bisa bersaing di kancah internasional juga. Jadi kita juga tidak hanya berketergantungan terhadap barang luar negeri saja. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kurs atau perbedaan mata uang. Jadi setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Hal tersebut juga menjadi faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga adalah faktor politik. Apabila suatu negara itu faktor politiknya sedang kacau, terus kayak tidak bisa diganggu, maka perdagangan internasional ini juga terhambat. Yang terakhir itu ada kualitas produk yang rendah. Jadi setiap negara pastinya memiliki kriteria-kriteria produk yang bisa masuk ke negara-negara tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kegiatan ekspor impor. Ada yang tahu apa itu ekspor dan impor? Jadi ekspor itu adalah kegiatan menjual barang dari satu negara ke negara lain. Nah, kalau impor itu membeli barang dari suatu negara ke negara sendiri. Oke, jadi ekspor adalah kegiatan membeli barang dari negara lain. Ekspor itu adalah kegiatan menjual ekspor adalah kegiatan menjual barang dari negara itu ke negara lain. Sedangkan impor sendiri adalah kegiatan membeli barang dari satu negara ke negara lain. Nah, contohnya sekarang saat ini itu Indonesia sedang tinggi produk komoditas ekspornya itu di biji-bijian seperti biji kopi, biji karet, biji coklat, dan biji kapas. Terus Indonesia juga masih butuh mengimpor beberapa barang seperti obat-obatan, skincare tadi, dan juga alat-alat berat untuk menyongsong keindustrian yang ada di dalam negeri. Oke. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan membuat diskusi kelompok kecil bagi kalian. Ini akan Ibu buat jadi 4 kelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan kertas lembar kerja untuk kalian. Cara kerjanya kalian mencari ini, kalian akan dibagi menjadi kelompok negara-negara tertentu. Jadi kalian cari dari gambar ini mana
dari negara tersebut yang komoditas ekspor dan impornya. Bisa dipahami? Bisa. Oh ya, ini untuk negara Indonesia. Ini untuk negara Arab Saudi. Oh ya, ini untuk negara Jepang dan ini untuk Malaysia. Baik, Ibu beri waktu sekitar 5-10 menit untuk menjawab apa komoditas ekspor dan impor dari negara yang sudah dibagi tadi. Kelompok yang sudah selesai boleh berdiri dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok Indonesia ya. Indonesia boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apa aja sih yang komoditas ekspor dan impor di Indonesia? Jadi boleh, ibu juga boleh. Jadi di Indonesia itu komoditas ekspor itu biji kopi, kemudian kalau impor itu alat berat. Iya. Kemudian Indonesia itu memiliki keunggulan dalam memproduksi biji kopi karena kondisi iklim tropis, tanah yang subur, serta banyaknya daerah yang cocok untuk berbudidaya kopi. Kemudian di sisi lain Indonesia masih harus mengimpor alat-alat berat dari negara lain. Hal ini karena kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi alat berat masih terbatas, Ibu. Baik, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Nah, baik, sudah. Karena sudah ada yang mempresentasikan hasilnya, boleh diputarkan kembali untuk LKPD. Karena diskusi kelompoknya sudah selesai, kita lanjut ke evaluasi untuk mengetes nih seberapa paham kalian tentang perdagangan internasional dan juga kegiatan ekspor dan impor.
Oke, ini kalian bisa scan atau isi pin game dari kamu berikut ini. Semangat untuk mengerjakannya karena ada sedikit reward bagi kalian yang berhasil masuk ke podium 3 besar nanti. Sudah? Belum. Sudah? Oke. Kita mulai. Oke, Pak Bu. Semua sudah Bu. Diulang kan? Diulang kan? Tidak kelihatan. It's not just. Oh iya. Oke, mulai lagi ya. Ini untuk pin dan juga kode QR. Silakan diakses. Sudah? Sudah siap? Oke, sudah mulai ya. Sudah? Kalau masih mau? Sudah. Oke, silakan. Murah kayak Pak kamu. Oke. Ayo siap karena ini beberapa jawabannya cukup mengincar. Ada dua jawaban.
Masih ada yang salah ya ternyata. Astagfirullahaladzim. Siapa yang jadi kita ganti? Oke, pertanyaan terakhir. Yang menentukan siapakah yang akan masuk ke podium? Sampai 3. Sudah siap? Selamat kepada 3 siswa Mutia. Terus gimana? Dan jadi boleh masuk ke 3 podium ini nggak coba untuk mendapat sedikit reward dari sebagai kenang-kenangan. Oke, setelah kuis ini ibu minta untuk dari kuis ini kesimpulan apa nih yang bisa kalian simpulkan dari adanya kegiatan perdagangan internasional? Boleh Mbak Dara? Kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang antar negara yang terjadi karena setiap negara memiliki kebutuhan dan kemampuan produksi yang berbeda-beda. Bener banget Mbak Dara, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dara. Jadi kesimpulannya setelah memahami seluruh pembahasan kita hari ini, kalian dapat melihat bahwa perdagangan internasional itu adalah salah satu bagian penting dari perekonomian, di mana banyak barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu negara itu perlu untuk melakukan perdagangan antar negara melalui kegiatan
kita lakukan pada hari ini. Oke, kalau sudah, kira-kira pada setelah mempelajari perdagangan internasional ini, kita akan melanjutkan ke materi alat pembayaran internasional yang digunakan untuk transaksi di antar negara. Baik, mungkin itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.